Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Wahyusa Eka Putra. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2436221. Pada hari ini, tanggal 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan ujian praktek kinerja saya di SMK Negeri 1 Simpang Mamplam dengan materi proses bisnis di bidang agri-teknologi pengolahan hasil pertanian di kelas 10. Berikut video praktek ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak Bapak sekalian. Semangat, semangat, semangat. Bapak memohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Diharapkan kepada ketua kelas Afzal. Selanjutnya, sebelum kita memulai, Bapak harap anak-anak sekalian untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk semuanya peserta. Nah, sebelum memulai, Bapak mau bertanya, apakah teman-teman kita ada yang tidak hadir? Ya. Alhamdulillah teman-teman kita hadir semua ya. Semoga kita berharap selalu seperti ini. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak sama-sama dengan kita semua, mari kita akan melakukan pengecekan pada ruang belajar kita masing-masing. Apakah ada sampah, ada kotoran atau yang mengganggu, nanti bisa dibersihkan dan bisa dibuang ke tempat sampah. Tepuk tangan sekali ya untuk kelas kita. Bapak apresiasi sekali kepada kalian semua yang sudah menjaga kebersihan kelas ini. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin melihat bagaimana kondisi yang kalian rasakan sekarang ini. Coba Adinda. Nomor 2, biasa saja. Nah, kenapa? Coba jelaskannya kenapa biasa saja. Itu siapa namanya? Yang nomor 3. Coba pilih nomor berapa? 4. Nomor 4, senang. Nah, bagaimana? Apa alasannya untuk merasakan senang di hari ini? Nah, itu Nadia, boleh? Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Nah, bagaimana kok bisa senang siang-siang begini? Temannya tadi kelaparan katanya, biasa aja. Nah, coba jelaskan kenapa. Baik, sebelum kita memulai, Bapak ada sedikit gambaran persepsi tentang materi kita hari ini. Nah, pernahkah nggak kalian melihat gambar apa ini? Biskuit. Ya. Nah, ada yang bilang roti. Nggak ada kan? Ini adalah biskuit. Nah, jadi untuk memberi semangat kalian semua, Bapak ingin memberikan sebuah video motivasi untuk semangat belajar sebelum kita memulai pembelajaran. Mari kita simak sama-sama ya. Nah. Sudah selesai video motivasinya. Apa yang bisa kita ambil dari video motivasi yang disampaikan oleh mantan presiden kita yang ketiga tadi? Nah, yang terakhir itu kata-katanya adalah jadilah
air yang jernih. Supaya apa? Supaya bisa mengalir ke lingkungan sekitar. Jadi maksudnya kita memberi pengaruh positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mulai membangun kepribadian, disiplin dari dini sampai nanti kita memberikan pengaruh kepada orang lain di sekitar kita. Nah, jadi itu sangat bagus sekali ya, bisa kita terapkan dari sekarang, mulailah disiplin yang bagus. Kita lanjut. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Nah, di minggu sebelumnya Bapak menjelaskan tentang bagaimana melakukan yang namanya ini pembungkusan atau packing pada suatu produk minggu lalu. Nah, jadi materi hari ini kita tentang proses bisnis bidang APHP. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah memahami klasifikasi dan lingkup industri di bidang agriteknologi pengolahan hasil pertanian. Yang kedua, memahami perencanaan produksi industri pengolahan hasil pertanian dan penerapan K3LH. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya itu memahami rantai pasok logistik hasil pengolahan dari produk pertanian. Nah, manfaat dari pembelajaran pengolahan pertanian ini apa? Nah, jadi yang paling tinggi itu manfaatnya bagi kita semua adalah perpanjangan masa simpan dari produk pertanian tadi. Nah, di bawahnya ada yang nomor 2 itu peningkatan nilai jual dari produk yang kita buat tadi. Jadi harganya lebih meningkat dari harga normal. Yang ketiga itu mengurangi kerugian dari nilai produk tersebut. Nah, kalau misalnya kita simpan buah-buahan lama-lama busuk, jadi tidak ada harga lagi. Jadi kita lakukan pengolahan biar nilai bernilai. Nah, yang keempat itu penciptaan lapangan kerja. Nah, jadi kita semua bisa mendapatkan pekerjaan di usaha tersebut. Bukan menciptakan, tapi kita juga memberikan lowongan kerja bagi orang lain di sekitar kita. Nah, lanjut. Nah, bentuk penilaian yang Bapak berikan untuk kita semua atau peserta di hari ini adalah yang pertama itu keterampilan. Nah, Bapak menilai keterampilan kalian. Yang kedua itu sikap. Sikap itu penting sekali untuk menentukan bagaimana etika kita nanti pada saat bekerja. Dan yang kemudian pengetahuan. Nah, pengetahuan ini lebih ke soft skill kita. Jadi bagaimana pengetahuan ini akan membawa kita ke masa depan kita nanti. Nah, untuk hari ini sebelum kita lanjut bagaimana kita melakukan pembahasan mengenai proses bisnis tadi, Bapak akan memberikan sedikit pretest tentang materi kita. Nah, materinya nggak jauh beda kan dengan pertanian ya. Nah, jadi kita mendapat pemenang dari juara 1 sampai juara 3 yang ada membaca mengenai pretest tentang materi kita hari ini. Kita lanjut. Nah, kita akan melakukan sedikit ice breaking. Bapak lihat ini sudah mulai ngantuk semuanya ya. Nah, coba dulu. Senyum dulu sekali. Bapak nggak lihat senyumnya. Nah, gitu dong. Ini Bapak kasih level yang mudah dulu. Ini untuk SD ini. Sebutkan. Kita mulai. Semuanya. Lebih cepat. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, jadi ini untuk melatih fokus kalian semuanya. Jadi
Bapak mohon silahkan diperhatikan baik-baik videonya. Nah, Bapak akan memantau kalian nanti agar kalian juga ikut mendengarkan dan menyimak videonya dengan baik. Oke, kita mulai ya. Proses bisnis investigasi pertanian. Kali ini kita bakal membahas tentang materi proses bisnis industri hasil pertanian yang terdiri dari tahapan industri di dalamnya terdapat. Halo, saya Rita. Saya adalah pengusaha kafe rumahan dan ini adalah kawan saya, Ibu Ani. Dia adalah pengusaha rumahan. Halo, baik Ibu. Maaf atas ketidaknyamanannya ya. Kami akan segera lakukan pengembalian dana atas tiket pembawa pesanan Ibu yang tidak terkirimkan. Ada apa Bu Ani? Kok Ibu nggak bisa telepon? Ini loh Ibu Rita, ada pelanggan yang komplain. Katanya udah bayar, tapi saya baru update kalau barangnya lagi kosong dan agak lama untuk stok kembali. Jadinya harus cancel deh. Kok bisa kosong stoknya Bu? Sebenarnya sih saya lupa tempat baru stok Bu. Wah, stok baru. Nah, sudah ya. Bapak sudah menampilkan video pembelajaran mengenai bisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, jadi apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Nah, di sini ada pertanyaan pemantik untuk kalian nanti kerjakan. Itu jelaskan tentang klasifikasi industri dan lingkup industri di bidang agriteknologi pengolahan hasil pertanian. Nah, dan juga bagaimanakah proses perencanaan produksi di industri pengolahan hasil pertanian dan penerapan K3LH dalam proses produksi tersebut. Nah, satu lagi, bagaimana rantai pasok dan logistik hasil dan produk pertanian saat ini. Nah, jadi Bapak akan membagi peserta didik semuanya ke dalam 3 kelompok dan kita akan membuat suatu pekerjaan dengan membuat suatu presentasi dari setiap kelompok dan nanti presentasinya akan dipaparkan di depan ini. Nah, atau mungkin kita bisa paparkan dari kelompok masing-masing. Nah, oke, Bapak mohon kepada peserta didik sekalian untuk membagi kepada 3 kelompok. Nah, coba siap-siap bangun semuanya dulu. Untuk yang kita baginya kelompok di sini satu, di tengah satu aja ya. Nah, Bapak akan membagikan LKPD untuk diskusi kelompok. Nah, Bapak akan membagikan untuk 3 kelompok masing-masing dipelajari, nanti kita akan membuat presentasi. Bapak akan membagi mengaturnya dengan sini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, jadi diingat ya, kelompok 1 mana? Yang mana kelompok 1? Ya, kelompok 2 mana? Kelompok 3? Ya, siap. Nah, ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 3. Dan satu lagi untuk kelompok 2. Nah, Bapak akan membagikan alat bantu berupa Chromebook masing-masing untuk satu kelompok agar kalian bisa membuat presentasi nanti akan kita tampilkan di kelas. Ini untuk satu kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Nah, coba nak.
Nah, setelah Bapak membagikan LKPD dan juga Chromebook untuk alat bantu, nah Bapak mohon kalian untuk segera memulai proyeknya, yaitu membuat produk berupa PowerPoint yang akan nanti dipaparkan di depan per kelompok dan akan kita lakukan diskusi timbal balik satu kelompok dengan kelompok lain, begitu juga dengan berikutnya. Nah, silakan ya, sudah bisa dimulai. Nah. Mana ada kendala? Udah tahu siapa ketua kelompoknya? Apa namanya? Siapa namanya? Yuda. Ini siapa nama ketua kelompoknya tadi? Nama ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompok Rahmi. Siapa ketua kelompok dari kelompok 1? Afzal. Ya, Afzal ya. Udah biasa jadi ketua. Diskusi dengan temannya. Nah, jangan ini kita sendiri ya, masalah. Gimana pelajaran hari ini? Senang? Tadi masuk sama Ibu Novita ya pagi ya. Nanti kita usahakan mudah-mudahan nanti ada temannya. Ya boleh. Tapi sendiri-sendiri. Ya, jangan lama-lama ya. Jangan pulang. Ada kendala? Apa? Coba. Oh. Terkait LKPD ada kendala? Saya lanjut ya. Ada pertanyaan dari peserta didik sekalian? Kalau nggak ngerti silakan ditanyakan. Ada kendala tentang LKPD-nya? Kerjasama ya, sama-sama kerjanya. Ini untuk kelompok 1 ada kendala mengenai LKPD-nya. Pak serius. Nggak lama-lama ya. Nanti kita akan tampilkan presentasinya. Sejauh ini apa yang nggak mengerti mengenai industri? Harus tahu apa itu industri kecil, industri menengah, industri besar. Nah, untuk prakerin yang mau dijalankan ini masuk kategori apa? Nah, industri apa? Kecil, sedang, atau kecil? Kenapa bisa kecil? Karena karyawannya tidak lebih dari 19 orang. Jadi ini kan kalian materinya tentang
kegiatan industri, mulai dari pengadaan barang sampai pengelolaan keuangan. Nah, nanti ada yang bertanya, nanti kalian jawab. Udah dibuang, masukin lagi. Nah, nanti keluar lagi. Berarti kalian nanti jawab. Kalian nanti membahas materi mengenai bagaimana jalur logistik. Bahasannya untuk kelompok 2. Kelompok 2 itu tentang logistik. Ada yang ingin ditanyakan mengenai KPD-nya? Ada yang bertanya? Coba semuanya dengar. Ada yang mau bertanya mengenai LKPD-nya? Pak, ada yang kesulitan? Ya, silakan kerjakan ya. Bapak lihat kalian semuanya pinter-pinter. Jadi setiap dikasih masalah nggak mau bertanya, mampu menyelesaikan masalah sendiri secara berkelompok. Bagus. Itu sebuah kemajuan dalam kerja kelompok yang namanya teamwork. Jadi nasihat Bapak Habibie tadi juga mempengaruhi pergerakan kita dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana? Apa sudah selesai tugasnya? Capek ya? Ada yang bosan, ada yang lelah, ada yang malahan ada yang pusing. Kalau lapar sudah pasti ya, karena kita sudah masuk jam siang. Bapak minta kalian untuk semuanya berdiri. Nah, kita coba sedikit peregangan atau ice breaking atau pemecah suasana agar kalian tidak kaku. Nah, sebelum presentasi setelah ini kita harus lentur. Harus fleksibel agar nanti pada saat pemaparannya jadi lebih enak penyampaiannya. Nah, jadi Bapak punya permainan. Nah, permainannya kita menulis tidak di kertas, tapi menulis di angin. Nah, menggunakan jari kita. Nah, coba kita lakukan dulu pemanasan. Nah, Bapak coba mau tunjuk, tulis angka 1 menggunakan jari kalian. Nah, bagaimana? Contohnya begini. Nah, ini angka terakhir. Angka 8. Nah, coba angka 8 menggunakan tubuh kalian masing-masing. Coba semuanya ya serentak. 1, 2, 3, angka 8. Ya. Coba dulu, ini ketua angka 1 dulu tadi. Nah, coba dulu angka 8. Nggak mau naik dia. Angka 8 gimana ya? Nah, gini. Ya, kayak kelok-kelok ya. Nah. Ya, tepuk tangannya dulu. Nah, terima kasih kepada peserta didik sekalian. Silakan duduk kembali. Nah, itu tadi ice breaking, bagaimana untuk melenturkan tubuh-tubuh kalian yang sudah kaku, yang sudah capek-capek belajar dari pagi sampai siang. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil kerja kalian hari ini. Bapak minta dulu kepada kelompok 1 untuk maju ke depan, membawa Chromebook-nya, nanti kita akan presentasikan hasilnya. Nah, kepada ketuanya silakan ke depan, bacakan terus. Oke, nah, sini berdiri. Nah, oh, berarti di sini timnya, ketuanya di sana. Ketuanya yang mana? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi
Nah, tetap silakan ya kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bapak ingin ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 1. Nah, coba silakan kelompok yang mau bertanya. Ya, silakan Nadia dari kelompok 3. Ya. Jelaskan apa itu industri kecil. Nah, pertanyaannya ke sana anak ya. Nah, coba ditanggapi. Usaha produksi barang atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha yang mempekerjakan karyawan paling banyak 19 orang. Bagaimana? Ya, tepuk tangan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rantai pasok dan logistik. ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan kelompok 1 ya. Nah, bertanya. Menggunakan apakah untuk membawa komoditas produk yang menggunakan moda transportasi berputar. Ya, bagaimana kelompok 1? Ya, bisa diterima ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 telah memaparkan dengan baik. Nah, silakan duduk kembali. Kita berikan aplaus sekali lagi. Nah, kesimpulannya dapat kita ambil dari kelompok 2 bahwa dalam suatu rantai pasok produksi itu ada yang namanya pergerakan dari hulu ke hilir. Jadi menggunakan apa tadi? Menggunakan moda transportasi untuk membawa komoditasnya. Oh ya. Mungkin ada pertanyaan terkait materi dari kelompok 3. Coba silakan. Ya, silakan kelompok 2. Apa itu proses produksi? Proses produksi adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Ya, cukup. Terima kasih. Kelompok 3 silakan duduk kembali. Kita berikan aplaus. Nah, jadi untuk setelah selesai kita melakukan presentasi, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah bagaimana proses bisnis di bidang pengolahan hasil pertanian itu adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur. Nah, jadi Bapak akan melakukan sedikit poster apa yang telah kita pelajari tadi bisa menjadikan acuan Bapak untuk melakukan penilaian terhadap kalian. Coba siapkan kembali smartphone-nya masing-masing. Nah, kita akan melakukan sebuah post test menggunakan quizzes biar seru. Nah, kita mulai ya. 3, 2, 1. Ayo mulai. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Kita akhiri, itu mundur ya dari 5, 4, 3, 2, 1. Kita akhiri. Hasil post test hari ini. Nah, peringkat 1 itu didapat oleh Kesatria. Nah, berikan tepuk tangan untuk Kesatria. Baik, terima kasih. Setelah mempelajari post test ini, Bapak dapat mengambil kesimpulan dan bisa melihat kemampuan kalian. Nah, Bapak ingin tanyakan bagaimana keadaan kalian dalam menghadapi pembelajaran hari ini? Nah, apa lagi? Seru, apa lagi? Menyenangkan. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, Bapak ingin tanyakan, ada nggak kendala yang kalian hadapi selama Bapak melakukan pembelajaran kepada kalian? Berarti sudah lancar ya, nggak ada kendala. Untuk materi berikutnya, minggu depan kita berjumpa kembali dengan materi tentang pengemasan produk pengolahan hasil pertanian. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat dipahami dan kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang diberikan hari ini menjadi ilmu yang akan kita pegang ke depannya dan akan kita pakai nanti di masa depan. Melakukan doa dari ketua kelas untuk mengucapkan alhamdulillah
bisa dipimpin oleh ketua kelas. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Baik, terima kasih semuanya kepada peserta didik sekalian. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.